Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Tak bosan-bosannya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah melakukan pertama, komen, like, and subscribe kepada channel kami DM Juni atau DM Project. Kemudian share daripada video-video yang sudah ada di DM Juni. Teman-teman sekalian, saya ingin bicara selanjutnya adalah berkenaan dengan sifat daripada manusia. Kemarin itu lemah. Nah, kali ini saya bicara berkenaan dengan lupa. Oke? Nah, sifat lupa ini saya, teman-teman sekalian, seringkali mengalami hal tersebut. Ya, terkadang tanpa kita sadari, pada saat kita mau berbicara, kita selalu mengatakan, ya kan? Saya lupa lagi. Nah, sering tuh kita melakukan hal tersebut. Kenapa kita sering lupa, ya kan? Nah, hal ini ada penyebabnya ternyata. Apa penyebab lupa? Itu ada pertama depresi, ya. Ketika seseorang mengalami depresi, maka lupa akan muncul, ya. Lupa akan situasi, keadaan, ya, lupa akan nama, lupa akan satu peristiwa. Yang sering itu lupa nama. Nah, pada saat kita udah sering ngobrol sama teman gitu ya, tiba-tiba salah satu teman kita misalnya mengingatkan ada tuh teman kita yang dulunya begini, iya ya, siapa ya namanya ya? Nah, itu tuh. Nah, itu biasanya tanpa kita sadari gitu. Nah, penyebabnya salah satu itu tadi adalah depresi. Kemudian ada juga lupa itu disebabkan oleh begadang, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian jangan terlalu banyak begadang, ya. Nah, begadang itu juga bisa membuat kita lupa. Sifat manusia yang lupa itu muncul gitu loh, ya. Jadi selain daripada begadang, kemudian depresi, penyebabnya adalah lupa itu disebabkan oleh kurang istirahatnya kita. Kita ini kurang istirahat. Nah, kita selalu memikirkan pekerjaan kita hari ini yang kemudian mungkin belum selesai. Selanjutnya udah selesai juga, next apalagi ya besok. Terus begitu, terus saja begitu. Nah, jadi kita itu nggak ada istirahatnya gitu. Kita nggak memikirkan badan kita nggak memikirkan fisik kita. Kita selalu bergelut dengan aktivitas rutin kita. Nah, ini membahayakan diri kita sendiri yang menyebabkan sifat lupa itu akan muncul. Nah, ketika sifat lupa itu akan muncul, teman-teman, kadang-kadang pekerjaan kita yang tadi kita lakuin, kita juga lupa. Nah, ini kalau udah tingkatnya udah sampai begini, jangan sampai kita lupa diri. Ya, kalau kita udah sampai lupa diri, kita nggak memikirkan fisik kita nggak memikirkan orang-orang di sekitar kita, baik itu anak, istri, teman-teman kita, saudara-saudara kita, gitu ya. Maka yang terjadi itu tadi, sifat lupa ini muncul, sifat lupa yang kita miliki itu muncul gitu loh. Nah, kalau seandainya ini sudah muncul karena kita kecapean, kita kurang istirahat itu tadi, nah maka depresi akan muncul. Nah, jadi orang begadang itu jangan keseringan, ya. Kalau kita sering begadang, kecapean, kurang istirahat, pada saat kita melaksanakan aktivitas esoknya itu banyak hal yang terkadang kita nggak sadar, ya, itu lupa atas bawaan kita, lupa atas pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan sebenarnya. Nah, ini yang terkadang tanpa kita sadari karena kita mengejar target itu tadi. Jadi kita harus menjaga fisik kita juga, teman-teman. Fisik, jangan sampai kita masuk ke dalam situasi depresi yang akhirnya hal-hal yang saya sebutkan tadi itu muncul.
ketika muncul, itu penyakit lupa itu biasa kata orang umur ya, karena umur. Itu karena umur, karena banyak berpikir tadi teman-teman. Ya. Otak dipaksa untuk melaksanakan kerja. Saking banyaknya aktivitas otak sehingga kita nggak sempat untuk beristirahat. Untuk ya setidaknya rehat sebentar gitu loh. Ya. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab juga. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita nggak memikirkan fisik kita, kesehatan kita, masuk kepada satu situasi yang namanya depresi. Ketika kita depresi, yaitu tadi muncul lagi sifat lupa yang dimiliki oleh setiap kita, itu tanpa disadari muncul. Nah, jangan sampailah kita masuk ke dalam situasi ini. Semoga kondisi ini, kondisi yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak memikirkan fisik kita, itu terjauhkan. Sehingga keseimbangan hidup itu terjadi. Lupa terhadap apa yang pernah terjadi, peristiwa yang pernah terjadi, keadaan yang pernah terjadi. Yang lebih parah lagi, lupa atas nama teman sendiri. Nah, tapi jangan sampai teman-temanku sekalian itu lupa ketika teman-teman sudah berubah dalam, misalnya dalam satu kondisi yang dulunya sederhana ya, ketika mendapat kerjaan, mendapat job, kemudian mendapat sesuatu yang besar, katakan seperti itu usahanya ya, tiba-tiba melupakan teman-teman. Nah, ini yang biasanya terjadi. Dulu misalnya satu kosan, kemudian satu teman bermain lah ya dari kecil. Nah, setelah udah dewasa menjadi seseorang yang katakanlah berhasil dalam tanda kutip, sukses gitu ya, punya harta banyak ya, jabatan, pangkat. Tiba-tiba melupakan teman-teman mainnya, teman-teman kecilnya gitu. Bukan lupa, sebenarnya lupa, tetapi melupakan gitu. Nah, itu terkadang banyak yang seperti itu. Ketika seseorang udah berhasil, seseorang sudah sukses, dia lupa bahwa dulu pernah bermain dengan si A, dengan si B gitu ya. Lupa dia. Lupa atas yang saya bilang peristiwa-peristiwa atau keadaan, kondisi yang pernah dia lalui bersama temennya. Ya, dulu misalnya makan sepiring berdua, atau pernah ngutang Indomie bareng gitu ya, ngerokok sebatang berdua. Ketika dibukakan jalan oleh Allah, oleh Tuhan, mendapatkan suatu rahmat, berkah gitu ya, dia bisa menjadi orang yang sukses, baik itu sukses dalam ekonomi maupun dalam pangkat dan jabatan misalnya. Dia melupakan apa yang pernah terjadi dengan teman sekamarnya. Misalnya waktu di kuliah dulu, waktu di kampung dulu. Nah, ini semoga kita nggak termasuk di dalam yang pura-pura lupa. Nah, memang manusia itu memiliki sifat yang seperti saya katakan tadi di awal, bahwa manusia memiliki sifat lupa. Tapi jangan sampai kita itu berpura-pura lupa. Nah, ya dulu kalau makan biasa di pinggir jalan karena ekonominya masih masih ya belum baik lah, barengan teman-teman gitu ya. Setelah udah jadi biasa tuh, setelah jadi orang katanya, maksudnya sukses, menyapa aja dia nggak mau lagi. Artinya dia benar-benar sudah melupakan apa yang dinamakan kejadian masa lalunya gitu, bersama teman-teman yang dulu yang mungkin kurang mendapat kesempatan untuk lebih baik daripada dirinya. Nah, jadi jangan pernah kita melupakan atau pura-pura lupa gitu. Selanjutnya teman-teman ya, lupa ini yang lebih parah lagi adalah karena kita melaksanakan aktivitas keduniawian, mencari harta benda gitu ya, kerja gitu ya.
kita melupakan yang namanya Tuhan. Nah, ketika kita melupakan Tuhan ya yang menciptakan kita ini gitu, maka jauh dari apa yang kita inginkan, kebahagiaan itu jarang didapat. Dan ketika orang melupakan apa yang telah menjadikannya ya, jangankan ingin mencapai kesuksesan, apalagi kebahagiaan nggak akan ditemuinya. Walaupun dalam kasat mata kita mereka menumpuk-numpuk harta misalnya, ya. Ketika dia melupakan Tuhan sang penciptanya, harta bertumpuk banyak, pangkat, waduh luar biasa. Tapi dia lupa akan Tuhannya, maka yang akan terjadi itu akan terasa hampa. Ya, itu yang paling bahaya. Nah, sifat lupa ini benar-benar terjadi. Karena apa? Ditutup oleh Tuhan mata hatinya, bukan mata penglihatan, tapi mata hatinya. Nah, kalau sudah seperti ini, buat apa hidup? Ya, makanya keseimbangan itu dibutuhkan di dalam menjalani kehidupan. Teman-teman sekalian, mari kita berjuang. Jangan pernah melalaikan apa yang menjadi perintah dan larangannya. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan akan terwujud dengan ridhonya. Itu yang paling penting. Lupa salah satu sifat manusia itu akan muncul ketika benar-benar tadi penyebabnya adalah depresi, misalnya kegagalan, misalnya begadang ya. Kemudian yang lebih parah lagi melupakan atas Tuhan sebagai penciptanya ya. Itu yang lebih parah. Sekali lagi bahwa jangan kita pura-pura lupa. Nanti benar-benar lupa loh ya. Baik itu berkenaan dengan keadaan, nama orang, ataupun misalnya orang yang pernah berjasa kepada kita. Oke, saya rasa sifat lupa ini memang bagian daripada setiap manusia, baik saya maupun teman-teman. Sedikit yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan sifat lupa ini. Semoga bermanfaat, khususnya buat saya dan juga buat teman-teman. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.